Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Saya Sipa Fauzia dari program studi akuntansi dengan NIM 29024500029. Nah, di sini saya akan membahas materi yang sangat penting, yaitu pengambilan sampel. Nah, jadi mari siapkan catatan dan mari belajar statistika bersama. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di sini? Di video ini saya pembahasannya yaitu tentang sampel kecil, yaitu sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes studentnya. Yang kedua, menguji hitung rata-rata populasi. Yang ketiga, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Dan yang keempat yaitu prosedur analisis varians. Nah, di sini apa sih pengambilan sampel? Pengambilan sampel itu yaitu merupakan proses memilih sebagian elemen dari suatu populasi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan tentang populasi tersebut. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes studentnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian sampel kecil. Sampel kecil yaitu sampel dengan jumlah data N lebih kecil dari 30. Untuk sampel kecil ini pun populasi diasumsikan berdistribusi normal. Tetapi simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, selanjutnya dalam kasus seperti ini digunakan distribusi T student bukan distribusi Z. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri distribusi T student. Nah, apa sih ciri-ciri distribusi T student? Yang pertama yaitu berbentuk simetris seperti distribusi normal. Yang kedua, semakin besar N, distribusi T mendekati distribusi normal. Yang ketiga, mean yaitu atau min yaitu 0 yang berbentuk lonceng. Di atasnya itu ada loncengnya. Yang keempat yaitu nilai T tergantung pada derajat kebebasan atau df sama dengan N dikurangi I. Yang kelima, memiliki ekor lebih tebal dibanding distribusi normal untuk mengakomodasi ketidakpastian dari sampel kecil. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang menguji rata-rata hitung populasi. Di sini uji T-nya satu sampel. Nah, untuk satu sampel yaitu uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata populasi yang diketahui. Nah, jadi untuk mengetahui itu kita di sini menggunakan rumus yaitu T sama dengan selisih di antara rata-rata sampel X bar atau rata-rata sampel dikurangi mu per dibagi dengan simpangan baku sampel atau S. Selanjutnya dibagi akar dari jumlah sampel N. Nah, di sini ada keterangannya. Yang X di atasnya ada garis itu yaitu ada atau X bar yaitu rata-rata sampel. Untuk yang selanjutnya dikurangi itu namanya mu. Yang dikurangi mu itu rata-rata populasi atau hipotesisnya. Untuk S simpangan baku sampel dan untuk N-nya itu jumlah sampel. Selanjutnya ini ada langkah-langkah. Di sini yaitu yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Yang kedua, hitung nilai T menggunakan rumus. Yang ketiga, tentukan tabel T berdasarkan di F dan A. Yang keempat, bandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan tolak atau terima hipotesis nolnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menguji selisih rata-rata hitung populasi. Jika yang sebelumnya itu uji T 1 sampel, maka ini uji T dengan 2 sampel. Nah, untuk apa sih uji T 2 sampel itu? Uji ini digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua populasi yang diasumsikan normal. Dan kita ingin mengetahui apakah selisihnya signifikan. Nah, untuk mengetahui selisihnya signifikan atau enggak, maka akan ada rumus. Nah, ini. Yang pertama yaitu ini. Kasus A yaitu varians kedua populasi sama. Untuk yang rumus pertama itu yaitu rumus T2 sampel dengan Fluch varians, yaitu T sama dengan selisih rata-rata sampel pertama dan sampel kedua dibagi akar dari S Fluch kuadrat dikali jumlah kebalikan dari N1 dikurangi dan N2 ditambah N2. Nah, untuk yang di rumus yang di bawahnya yaitu ini rumus Fluch varian SP pangkar 2 untuk 2 sampel, masih untuk 2 sampel. Ini yaitu rumusnya S Fluch kedua kuadrat sama dengan jumlah dari atau jumlah data pertama dikurangi 1 dikali varians kelompok pertama. Nah, ditambah jumlah data kedua dikurangi 1 dikali varians kelompok 2, lalu dibagi dengan total jumlah data dikurangi 2. Nah, untuk di sini ada kan kasus B. Untuk kasus B ini yaitu varians berbeda atau word test. Gunakan rumus berbeda dengan penyesuaian derajat kebebasan. Nah, ini yang selanjutnya ada prosedur analisis varians. Nah, ini tuh bisa disebut dengan ANOVA. Nah, prosedur analisis varians atau ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok atau populasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat rata-rata antar kelompok. Nah, sebelum ke rumus, prosedur analisis varians ANOVA ini memiliki langkah-langkah ANOVA-nya. Ya, ini langkah-langkah yang satu arah. Yang pertama itu ada hipotesis. Hipotesis itu ada poin-poinnya atau bisa dibilang terbagi dua. Yang pertama itu hipotesis 0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan titik sama dengan mu k atau semua sama. Untuk yang kedua atau poin kedua yaitu hipotesis 1 yaitu setidaknya ada satu yang berbeda. Jadi untuk hipotesis 0 itu semua sama, tapi untuk hipotesis itu ada satu yang berbeda dari diantara yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu hitung nilai F. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus. Untuk rumusnya yaitu ada F sama dengan MS antara per MS dalam. Nah, untuk pengertiannya yaitu F sama dengan mean square antar kelompok dibagi mean square dalam kelompok. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah ANOVA yang ketiga, yaitu bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka tolak hipotesis nolnya. Nah, yang keempat, jika hipotesis 0 ditolak, maka lanjutkan ke uji lanjut atau post-hoc test. Nah, seperti 2K atau LSD untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda signifikan. Nah, ini ada tambahan untuk MS antara itu yang tadi ada di sini. Di yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu hitung nilai F.
Nah, MS antara itu varians antara kelompoknya kan. Untuk MS dalamnya varians dalam kelompok. Ini catatan tambahannya. Nah, yang ini ada keterangannya nih. MS antara yaitu varians antara kelompok, yang kedua MS dalam, varians dalam kelompok, yang ketiga bandingkan nilai F hitung dengan F table jika F hitung kurang kecil F table sama dengan tolak H hipotesis nolnya. Jika ditolak, lanjutkan ke uji lanjut post H test seperti 2K atau ILSD untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda signifikan. Ini hampir sama. Nah, kumpulan umumnya yaitu ini. Pengambilan sampel memungkinkan penarikan kesimpulan tanpa meneliti seluruh populasi. Jika sampel kecil atau N30 dan simpangan baku tidak diketahui, digunakan distribusi T student. Uji T satu sampel menguji perbedaan rata-rata sampel dengan populasi, sedangkan uji T dua sampel membandingkan dua rata-rata untuk lebih dari dua kelompok. Untuk ANOVA itu digunakan dengan prosedur yang tepat. Hasil sampel dapat mencerminkan kondisi populasi secara akurat. Nah, itu penjelasan singkat mengenai materi pengambilan sampel mulai dari sampel kecil, uji T, 1 dan 2 sampel hingga ANOVA-nya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Siva Fauzia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Semangat belajar dan sukses selalu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.